Bayangkan seseorang yang sudah disumpah pocong, dibungkus kain kafan, disaksikan banyak orang, lalu dikuburkan dengan doa dan air mata. Semua mengira urusannya dengan dunia telah selesai. Namun malamnya, saat desa terlelap dan suara jangkrik menjadi satu-satunya teman gelap, terdengar suara gedoran keras dari sebuah rumah kosong. Bukan suara manusia, bukan pula angin, melainkan suara seseorang yang seharusnya sudah berada di dalam tanah, datang kembali untuk menagih sumpah yang ternyata palsu. Halo kalian yang masih terjaga di tengah sunyinya malam. Selamat datang kembali di Bisikan Malam. Sebuah ruang di mana kisah-kisah kelam, kejadian tak masuk akal, dan cerita horor nyata dibisikkan perlahan, menemani kalian yang memilih tetap terjaga saat dunia terlelap. Di channel ini, setiap cerita bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal di luar logika manusia yang patut dihormati dan tidak dianggap sepele. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kisah malam ini, dukung terus channel Bisikan Malam dengan cara menekan tombol subscribe, memberi like, serta membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai cerita horor. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar Bisikan Malam dapat terus menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap malam untuk menemani sunyi kalian. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik hamparan sawah dan jalan tanah yang hanya dilalui kendaraan sesekali. Saat malam tiba, gelap turun lebih cepat dibanding tempat lain, seolah matahari sengaja enggan berlama-lama di sana. Di desa inilah Raka tinggal sejak kecil, tumbuh, menikah, dan dikenal oleh semua orang, namun bukan sebagai sosok yang disukai. Raka dikenal ramah di permukaan, tetapi menyimpan sifat licik yang tak semua orang sadari. Ucapannya manis, senyumnya mudah terbit. Namun di balik itu, ia pandai memutarbalikkan keadaan demi keuntungan sendiri. Masalah mulai muncul ketika sebidang tanah warisan milik keluarganya tiba-tiba berpindah tangan. Tanah itu, yang seharusnya menjadi hak bersama saudara-saudaranya, kini tercatat atas nama Raka seorang. Kecurigaan berubah menjadi tuduhan. Desas-desus menyebar cepat, menyelinap dari warung kopi hingga serambi masjid. Raka dipanggil, ditanya, dan ditekan. Namun ia berkisiras menyangkal semua tuduhan. Dengan suara lantang dan tatapan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat curang. Hingga akhirnya, di tengah emosi yang memuncak, Raka melontarkan kalimat yang membuat suasana membeku. "Aku bersumpah, kalau aku berbohong, aku siap disumpah pocong." Kalimat itu bukan sekedar ancaman. Di desa tersebut, sumpah pocong bukan main-main. Ia adalah sumpah terakhir, sumpah tertinggi, sumpah yang diyakini akan menagih balasan langsung dari Tuhan jika dilanggar. Beberapa orang mencoba menghentikan Raka, memperingatkannya agar tidak gegabah. Namun egonya terlalu besar untuk mundur. Beberapa hari kemudian, sumpah itu benar-benar dilaksanakan. Di halaman masjid, Raka dibaringkan di atas papan kayu. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih, diikat seperti jenazah. Wajahnya pucat, namun ia masih mencoba tersenyum, seolah yakin tidak ada yang perlu ditakuti. Tokoh agama memimpin prosesi, membacakan doa-doa dengan suara berat dan hikmat. Warga mengelilingi dalam diam, sebagian menunduk, sebagian lagi tak berani menatap langsung. Ketika sumpah diucapkan, suara Raka terdengar bergetar untuk pertama kalinya. Ia bersumpah atas nama Tuhan, atas hidup dan matinya, bahwa ia tidak pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Jika ia berbohong, ia rela menerima segala azab di dunia maupun setelah mati. Angin berhembus pelan saat sumpah itu selesai. Kain kafan berkibar ringan. Dan entah mengapa, beberapa warga merasakan bulu kudut mereka berdiri. Namun prosesi tetap dilanjutkan hingga selesai.
Raka dilepaskan dari kain kafan, berdiri, dan pulang seolah tak terjadi apa-apa. Bagi sebagian orang, sumpah itu menjadi akhir dari konflik. Namun bagi yang lain, ada perasaan ganjil yang tak bisa dijelaskan. Seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai. Seakan sumpah itu bukan penutup, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan tanpa disadari siapapun, di saat kain kafan itu menyentuh tanah untuk pertama kalinya, sebuah janji telah tercatat, bukan oleh manusia, melainkan oleh kekuatan yang tidak pernah melupa menagih kebenaran. Sejak hari sumpah pocong itu dilaksanakan, kehidupan Raka tidak pernah benar-benar kembali normal. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ia masih pergi ke sawah, masih duduk di warung kopi, masih tertawa bersama tetangga. Namun mereka yang mengenalnya dengan baik mulai menyadari satu hal kecil yang ganjil. Raka jarang menatap mata orang lain. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya tertinggal di tempat lain. Dan setiap kali namanya dipanggil, ia kerap terkejut berlebihan, seperti seseorang yang baru dibangunkan dari mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai mengeluh sakit. Awalnya hanya demam ringan dan pusing biasa. Namun rasa sakit itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, tubuhnya berkeringat dingin meski udara desa terasa menusuk tulang. Nafasnya terengah, dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Istrinya sering terbangun karena Raka mengigau. Ia menyebut kata-kata aneh, terpotong, dan tak beraturan. Tentang kain putih, tentang tanah basah, tentang suara yang memanggil namanya dari bawah. Suatu malam, Raka terbangun sambil berteriak keras. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap sudut kamar yang gelap. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ada seseorang berdiri di sana. Sosok yang tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya tidak jelas, dan baunya seperti tanah kuburan yang baru digali. Namun, ketika lampu dinyalakan, kamar itu kosong. Kejadian serupa terus berulang. Setiap malam, Raka semakin kurus. Tubuhnya melemah dengan cepat, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaganya perlahan. Dokter desa tak menemukan penyakit apapun. Semua pemeriksaan normal. Tidak ada tanda-tanda medis yang menjelaskan kondisinya. Yang aneh, Raka selalu memburuk setiap kali azan subuh berkumandang. Pada suatu sore, ia duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong ke arah jalan tanah. Ketika seorang tetangga menyapanya, Raka hanya berbisik lirih, "Aku tidak sendirian lagi." Sejak saat itu, ia menolak tidur di kamar. Ia memilih duduk di ruang tengah, lampu menyala semalaman. Namun rasa takut tak pernah benar-benar pergi. Beberapa kali keluarganya mendapati Raka menangis tanpa suara. Air matanya mengalir, sementara mulutnya terus berkomat-kamit seperti sedang meminta ampun. 3 bulan setelah sumpah pocong, kondisinya memburuk drastis. Raka tak lagi mampu berdiri. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Malam itu, hujan turun deras disertai angin yang membuat pintu dan jendela bergetar. Tepat setelah tengah malam, Raka membuka matanya lebar-lebar dan menggenggam tangan istrinya dengan sisa tenaga. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Mereka datang, aku ditagih." Itulah kata-kata terakhirnya. Raka meninggal tepat sebelum azan subuh. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Seolah nyawanya diambil begitu saja. Tubuhnya dingin dengan cepat, lebih cepat dari kematian pada umumnya. Bahkan beberapa orang yang memandikan jenazahnya mengatakan bahwa aroma tanah basah tercium kuat dari tubuhnya. Jenazah Raka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang, namun ada sesuatu yang mengganggu. Kain kafan di bagian dadanya sempat bergerak pelan, seolah tertiup angin, padahal ruangan tertutup rapat. Ia dimakamkan sore itu juga. Semua orang mengira penderitaan Raka telah berakhir, bahwa kematian telah menutup semua cerita. Tak seorang pun menyadari bahwa bagi Raka, kematian justru menjadi awal dari kewajiban yang belum ia tunaikan.
Dan malam itu, saat tanah kuburan masih basah, sesuatu mulai bergerak. Bukan dari rumah, melainkan dari arah liang lahat. Malam pertama setelah pemakaman Raka turun dengan sunyi yang tidak biasa. Desa terasa lebih senyap dari biasanya, seolah angin pun enggan berhembus. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya temaram dari beberapa jendela yang masih menyala. Rumah peninggalan Raka berdiri paling ujung, gelap, tertutup rapat, dan terlihat seperti bangunan yang sengaja dilupakan. Tepat pukul 2 dini hari, suara itu terdengar. Buk, buk, buk. Geduran keras, berat, dan teratur, bukan seperti ketukan tangan manusia. Pintu kayu rumah Raka bergetar, debu jatuh dari kusennya. Istri dan anak Raka yang malam itu masih tinggal di rumah, terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mereka saling berpandangan, berharap salah satu dari mereka berani bergerak. Namun tubuh mereka kaku, seolah rasa takut menahan kaki agar tidak melangkah. Geduran itu berhenti mendadak. Beberapa detik berlalu, sunyi kembali menyelimuti rumah. Dengan tangan gemetar, istri Raka memberanikan diri mendekati pintu. Saat pintu dibuka perlahan, tidak ada siapa-siapa di luar. Jalan tanah kosong, gelap, dan basah oleh embun. Namun, di ambang pintu, terlihat bekas tanah lembek yang tercecer, seakan ada sesuatu yang berdiri lama di sana. Dan yang paling mengganggu, bau kain kafan itu kembali tercium. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Tetangga berdatangan, memeriksa pintu, tanah, dan halaman. Sebagian mencoba menenangkan, menyebutnya ulah binatang atau orang iseng. Namun tak satu pun penjelasan terasa masuk akal. Tanah itu berasal dari arah kuburan, bukan dari sawah atau kebun sekitar. Malam berikutnya, teror kembali datang. Kali ini geduran terdengar lebih keras. Tidak hanya di pintu depan, tetapi juga di dinding samping rumah. Seolah sesuatu berjalan mengelilingi bangunan mencari jalan masuk. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan ikut terbangun. Mereka mendengar suara seratan berat, seperti tubuh diseret di atas tanah. Lalu, terdengar bisikan. Pelan, serak, terputus-putus. Janji belum lunas. Tak ada yang berani keluar. Lampu-lampu rumah menyala bersamaan, namun tak seorang pun membuka pintu. Hingga menjelang subuh, suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam ketiga menjadi puncaknya. Seorang tetangga bernama Wira, yang dikenal berani dan tidak mudah percaya hal gaib, memutuskan berjaga. Dari balik jendela rumahnya, ia mengintip ke arah rumah Raka. Jam menunjukkan pukul 2:15 ketika udara mendadak terasa dingin menusuk. Dan saat itulah, Wira melihatnya. Sebuah sosok berdiri di depan pintu rumah Raka. Tubuhnya terbungkus kain putih kotor, penuh noda tanah. Ikatan kafannya longgar, sebagian terurai. Wajahnya gelap, seperti tertutup lumpur, namun matanya terbuka lebar. Kosong, dingin, dan menatap lurus ke arah pintu. Kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menggedor pintu dengan tenaga yang tidak wajar. Buk, buk, buk. Wira merasakan kakinya lemas, nafasnya tercekat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang di tenggorokan. Saat sosok itu menoleh ke arahnya, Wira melihat mulut yang terbuka sedikit, mengeluarkan suara lirih yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Aku pulang.
Tak sanggup menahan rasa takut, Wira pingsan di tempat. Pagi harinya, seluruh desa gempar. Wira ditemukan lemas, wajahnya pucat, dan tidak bisa bicara selama berjam-jam. Setelah sadar, ia hanya mampu mengulang satu kalimat yang sama. Dia tidak tenang. Dia datang dari kuburan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang meragukan teror tersebut. Rumah Raka dikosongkan, keluarganya mengungsi. Namun setiap malam, suara gedoran tetap terdengar. Kini tidak hanya di rumah itu, tetapi juga di pagar, di pohon sekitar, dan kadang dari arah jalan menuju pemakaman. Seolah sesuatu telah keluar dari tempatnya, dan ia belum berniat kembali sebelum apa yang dijanjikan benar-benar ditepati. Sejak malam Wira pingsan setelah melihat sosok itu, desa tak pernah benar-benar tenang. Ketakutan kini tidak lagi bersembunyi di balik pintu rumah, tetapi merayap bebas di setiap sudut jalan tanah, di bawah cahaya lampu minyak, dan di dalam bisikan antar warga. Tidak ada lagi yang menyangkal, apapun yang datang ke rumah Raka bukanlah hal biasa, dan bukan pula sekadar arwah gentayangan tanpa tujuan. Teror mulai berubah bentuk. Jika sebelumnya hanya suara gedoran, kini penampakan mulai terlihat oleh lebih dari satu orang. Seorang ibu yang pulang dari rumah tetangga bersumpah melihat sosok putih berdiri di bawah pohon nangka dekat rumah Raka. Ketika disapa, sosok itu tidak menjawab, hanya menunduk perlahan, memperlihatkan kain kafan yang terikat tidak rapi, penuh noda tanah dan lumpur. Ibu itu jatuh terduduk, dan ketika warga lain datang, sosok tersebut telah menghilang. Malam demi malam, laporan serupa terus berdatangan. Ada yang melihat bayangan putih melintas cepat di antara rumah-rumah. Ada yang mendengar suara langkah berat mengikuti dari belakang, namun hilang saat menoleh. Dan ada pula yang mencium bau tanah kuburan di dalam rumah mereka sendiri, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Beberapa warga berkumpul di rumah kepala desa bersama seorang tokoh agama yang didatangkan khusus. Mereka sepakat berjaga dan membaca doa bersama, berharap teror itu berhenti. Lampu rumah dinyalakan terang, ayat-ayat suci dilantunkan, dan suasana dibuat seaman mungkin. Namun, tepat pukul 2 dini hari, udara mendadak berubah dingin. Lantunan doa terhenti saat suara seretan berat terdengar dari luar. Perlahan, sangat perlahan, sebuah bayangan muncul di balik jendela. Tokoh agama yang memimpin doa berdiri, menatap lurus ke arah pintu. Wajahnya menegang. Ia tahu ini bukan ujian biasa. Saat pintu dibuka, semua orang yang berada di ruangan itu membeku. Di depan mereka berdiri sosok yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Tubuhnya terbungkus kain kafan kusam, basah, dan sobek di beberapa bagian. Tanah masih menempel di lipatan kainnya. Wajahnya hitam kebiruan, dengan mata terbuka lebar tanpa kedip. Dari tubuhnya tercium bau anyir yang menusuk, campuran tanah, kain basah, dan kematian. Sosok itu melangkah maju satu langkah. Lantai kayu berderit, meski kakinya tampak tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Dengan suara serak, berat, dan terdengar seperti datang dari dalam liang lahat, sosok itu berkata, "Janji,
belum ditepati. Beberapa warga menangis, ada yang langsung jatuh pingsan. Tokoh agama itu mengangkat tangannya, mencoba membaca doa dengan suara lantang, namun sosok itu tidak bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap satu persatu wajah manusia di depannya, seolah mencari seseorang yang paling bertanggung jawab. Kemudian, ia berkata lagi, lebih pelan, lebih menusuk. Aku bersumpah dan aku berdusta. Kalimat itu membuat suasana runtuh. Semua orang kini mengerti, teror ini bukan sekadar gangguan arwah, melainkan penagihan sumpah. Sesuatu yang tidak akan berhenti hanya dengan doa biasa. Sosok itu perlahan mundur, tubuhnya memudar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau tanah yang lama tak kunjung hilang. Jika sumpah pocong itu palsu, maka arwah Raka tidak akan tenang. Dan jika kebenaran tidak diungkap, teror ini akan terus berlanjut, bahkan bisa memakan korban lain. Sejak saat itu, desa hidup dalam ketakutan terbuka. Tak ada lagi yang berani keluar malam. Jalan menuju kuburan ditutup. Namun, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Sosok itu tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang dengan tujuan, dan ia tidak akan berhenti sampai kebenaran benar-benar dibayar lunas. Setelah penampakan itu terjadi di hadapan banyak orang, desa tidak lagi memiliki ruang untuk menyangkal. Ketakutan berubah menjadi desakan. Warga berkumpul bukan untuk berdoa saja, tetapi untuk menuntut satu hal yang selama ini disembunyikan: kebenaran. Keluarga Raka menjadi pusat perhatian. Istrinya terlihat semakin pucat dari hari ke hari. Matanya sembab, suaranya gemetar setiap kali ditanya. Hingga pada suatu sore, di hadapan kepala desa dan tokoh agama, ia akhirnya menangis dan mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam sendiri. Tanah warisan itu memang diambil Raka, bukan dengan cara terbuka, melainkan dengan memalsukan tanda tangan dan memanfaatkan kelengahan saudaranya. Istrinya tahu, keluarganya tahu, namun semuanya memilih diam, berharap sumpah pocong itu cukup untuk menutup masalah. Mereka keliru. Tokoh agama menghela napas panjang. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa sumpah pocong bukan sekedar ritual. Ia adalah janji tertinggi yang jika dilanggar tidak berhenti di dunia. Selama kebohongan belum ditebus, arwah yang bersumpah tidak akan menemukan ketenangan. Malam itu diputuskan satu hal: kebenaran harus diumumkan dan hak harus dikembalikan. Keesokan harinya, di hadapan warga desa, keluarga Raka mengakui semuanya. Sertifikat tanah dikembalikan kepada pemilik sah. Tangis pecah. Beberapa orang marah, beberapa lainnya hanya terdiam, menyadari bahwa keserakahan satu orang telah menyeret seluruh desa ke dalam teror. Namun ritual penebusan belum selesai. Malam Jumat berikutnya, tokoh agama memimpin doa khusus di pemakaman Raka. Tanah makam masih tampak lebih gelap dari sekitarnya, seolah selalu basah meski tak turun hujan. Ayat-ayat suci dibacakan perlahan, diselingi permohonan ampun, bukan hanya untuk Raka, tetapi untuk semua yang sempat memilih diam. Saat doa mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berhembus kencang, pepohonan bergoyang, lampu minyak berkelip. Beberapa warga merasakan hawa dingin menyusup dari kaki hingga ke tengkuk. Dan di antara bacaan doa itu, terdengar satu suara terakhir. Bukan gedoran, bukan teriakan, melainkan bisikan pelan, sangat pelan. Sudah lunas. Tanah makam Raka bergerak sedikit, lalu kembali diam.
Bau tanah basah yang selama ini tercium kuat perlahan menghilang. Angin mereda, malam kembali sunyi. Sejak saat itu, teror berhenti. Tidak ada lagi gedoran, tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi bau kafan. Rumah Raka dibiarkan kosong, tak ada yang berani menempatinya. Namun juga tak lagi terasa menakutkan. Ia berdiri sebagai pengingat bisu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Warga desa kembali menjalani hidup mereka. Namun, satu hal berubah selamanya. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih takut pada janji, dan lebih sadar bahwa kebenaran yang ditekan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Karena sumpah bukan sekadar kata-kata, dan kebohongan tidak pernah benar-benar terkubur. Di suatu malam yang sunyi, seorang penjaga kuburan sempat bersumpah, melihat kain putih di atas makam Raka, bukan bergerak, bukan bangkit, melainkan terlipat rapi, seperti telah ditanggalkan. Seolah seseorang akhirnya diizinkan pergi. Malam ini, kita belajar bahwa tidak semua kesalahan berhenti saat nyawa meninggalkan tubuh. Ada janji yang terlalu berat untuk dipermainkan. Ada sumpah yang tidak boleh diucapkan hanya demi menyelamatkan diri. Karena ketika kebenaran ditutupi, ia tidak akan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih balasannya. Sumpah pocong bukan sekadar ritual, bukan pula cerita lama untuk menakut-nakuti. Ia adalah pengingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan, terlebih atas nama Tuhan, akan selalu memiliki konsekuensi. Kebohongan mungkin bisa dibungkus rapi di hadapan manusia, tetapi tidak pernah bisa disembunyikan dari kebenaran yang sejati. Biarlah kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk berhati-hati dalam berjanji, untuk jujur meski berat, dan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Karena kedamaian sejati tidak datang dari kebohongan yang berhasil disembunyikan, melainkan dari kebenaran yang berani diakui. Terima kasih sudah menemani bisikan malam hingga akhir cerita. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai cerita horor dan kisah misteri nyata. Dukungan kalian adalah alasan bisikan malam terus hadir, menemani sunyi dan gelapnya malam. Saya pamit, tetap waspada dalam setiap janji, dan sampai jumpa di bisikan malam berikutnya.